Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Herviana, NIM 1952111108 dari kelompok 6 MBS 7C. Di sini saya akan melaporkan hasil observasi bisnis retail pada Naiso cabang Kartasura. Naiso merupakan perusahaan di bawah PT Naiso Sukses Indonesia yang berdiri pada 1 Juni 2018 yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi nomor 208A, Kenteng, Ngadirejo, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, yang buka pada Senin sampai Jumat pukul 9 sampai dengan 10 malam, dan hari Sabtu dan Minggu buka lebih awal pukul 8 pagi sampai dengan pukul 10 malam. Produk yang disediakan pada Naiso sangat beragam, yaitu mulai dari tas pria, tas wanita, masker dan kesehatan, fashion anak, mainan dan perlengkapan ibu dan anak, perlengkapan rumah tangga, ATK, dompet lucu, botol minum, dan lain-lain. Untuk aspek pemasarannya ada 3. Yang pertama, produk yang dijual di toko ini sangat beragam dan unik sehingga memberikan ketertarikan pelanggan untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya yaitu ada harga jual dan promosi. Harga jual yang diterapkan relatif lebih murah daripada kompetitor lainnya seperti Miniso dan juga Usupso. Dan untuk promosi yang diberikan yaitu memberikan potongan harga atau diskon pada barang-barang tertentu. Selanjutnya dalam penjualannya ada offline dan juga online. Jika offline yaitu berada di lokasi Kartasura, dan jika online melalui Instagram, TikTok, e-commerce, Tokopedia, dan juga Shopee. Dalam e-commerce ini sering mengadakan diskon. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia yang ada di Naiso cabang Kartasura. Yang pertama, pengelola retail yang bertanggung jawab untuk menjatah barang dagangan dan merinci penyortiran barang dagangan tersebut ke dalam kategori untuk retail jenis tertentu. Selanjutnya ada pemasok barang dagangan yang bertanggung jawab atas perolehan barang dagangan yang dijual di retail dan memastikan mutu, tren, jenis, dan penetapan harga sesuai dengan strategi perusahaan. Yang kedua yaitu pramuniaga yang bertanggung jawab untuk menata barang dagangan dan menyetok barang dagangan pada etalase toko. Selanjutnya yaitu kasir yang bertanggung jawab melayani pelanggan yang melakukan pembayaran dan menangani semua bentuk transaksi dalam pengaturan toko. Selain itu ada petugas parkir yang bertanggung jawab menjaga dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan berupa motor dalam keadaan semula pada saat dititipkan. Selanjutnya yaitu lokasi. Lokasi Naiso yang berada di Kartasura ini sangatlah strategis karena di pinggir jalan dan mudah dilihat oleh konsumen. Selanjutnya untuk tata letak, Naiso menerapkan tata letak kisi-kisi. Jenis tata letak kisi-kisi ini ditujukan agar pelanggan dengan mudah mengitari seluruh sisi toko dan membuat pelanggan merasa betah berada di dalam toko. Selanjutnya yaitu manajemen relasional dalam bisnis retail. Yang pertama dengan desain sistem CRM ada 3. Yang pertama orientasi pada konsumen. Karyawan pada toko retail Naiso sangat memperhatikan kenyamanan konsumen. Hal ini dilihat dari kebersihan dan juga kerapian toko. Selain itu juga pelayanan yang ramah dalam membantu pelanggan yang bingung dalam cara pemakaian produk-produk tertentu. Selanjutnya dalam pencatatan penjualan, Naiso memanfaatkan software pada sebuah sistem komputer sebagai tempat untuk menyimpan dan mengolah semua data penjualan maupun pembelian supaya aman, rapi, dan sistematis. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi. Dalam toko retail ini sudah menerapkan sistem barcode dari tiap-tiap produk. Dalam penerapan sistem barcode ini memudahkan agar cepat dan juga aman dan sudah jelas ada pada data. Selanjutnya yaitu pemahaman kesetiaan pelanggan ada plus minusnya. Yang plusnya yaitu dalam meningkatkan kesetiaan pelanggan atau customer loyalty, Naiso menyediakan produk-produk yang sedang tren atau sedang dibutuhkan oleh banyak konsumen. Jadi bisa menarik pelanggan karena barang-barangnya yang mudah ditemui pada saat tren saat ini. Tapi ada kekurangannya yaitu Naiso belum maksimal dalam memberikan program-program khusus untuk pelanggan yang spesial. Hal itu dilihat dari promosi yang ditawarkan itu lebih mengarah ke pelanggan secara umum, jadi bukan pelanggan yang spesial. Selanjutnya yaitu analisis perilaku konsumen mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu pembelian yang terencana sepenuhnya, yang kedua pembelian yang terencana separuh, yang ketiga yaitu pembelian yang tidak terencana.
Dalam faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ada dua. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, yang kedua faktor psikologis. Dalam faktor lingkungan mencakup tiga. Yang pertama budaya masyarakat Indonesia yang konsumtif, yang kedua kelas sosial yang berada di Naiso Kartasura merupakan kelas sosial menengah ke bawah dan ke atas. Selanjutnya itu faktor pribadi yang mempengaruhi konsumen membeli produk karena lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau, kelengkapan produk dan juga harga produknya. Selanjutnya itu dalam proses psikologi mencakup 4 hal. Yang pertama yaitu persepsi. Persepsi konsumen dilihat dari kelengkapan, kualitas, dan harga yang disediakan pada toko Naiso. Yang kedua yaitu motivasi konsumen ketika membeli, yaitu sesuai keinginan atau kesukaan. Yang ketiga yaitu kepercayaan. Kepercayaan hadir dalam konsumen setelah mendapatkan pembelajaran dari yang sudah ada. Selanjutnya itu pembelajarannya, konsumen sudah mengetahui apa saja gambaran produk yang dijual dan apakah produk tersebut memberikan kepuasan atau tidak kepada konsumen ketika membeli. Selanjutnya itu analisis pengelolaan bisnis retail. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan konsumen mencakup 3 hal. Yang pertama barang umum, seperti menyediakan barang-barang peralatan rumah tangga, alat makan, seperti botol, gelas, piring, sendok, dan lain-lain. Selain itu ada barang kebutuhan pokok, yaitu barang fashion seperti tas, sandal, topi, jepitan rambut, ikat rambut, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada barang musiman. Barang musiman itu misalnya pada saat musim hujan mereka menyediakan payung dan juga jas hujan. Untuk yang kedua yaitu pengaturan display. Misalnya pada peralatan dapur ditata pada kategori seperti sendok, piring, alat makan, gelas, mangkuk, dan lain-lain agar memudahkan pelanggan dalam mencari produk yang akan dibeli. Jadi ditempatkan pada satu tempat yang itu khusus untuk penataan alat dapur. Selanjutnya yaitu menandai produk dengan barcode. Hal ini Naiso sudah menerapkan, yaitu pemberian barcode pada setiap produk-produk. Yang keempat yaitu pencatatan transaksi di komputer. Hal ini mempermudah dalam penginputan berapa banyak jumlah produk yang sudah terjual maupun yang belum terjual. Yang kelima yaitu manajemen inventory store Naiso Kartasura, melakukan pengecekan dan penginputan barang yang dilakukan karyawan untuk mengetahui barang apa saja yang sudah terjual dan juga yang belum terjual. Selanjutnya, saran untuk toko retail Naiso cabang Kartasura. Yang pertama yaitu perusahaan diharapkan mampu menambahkan promo-promo produk yang dapat menarik minat pelanggan supaya datang ke toko retail tersebut. Yang kedua yaitu sebaiknya menambah cabang lagi dan perlu menyediakan fasilitas parkir yang lebih luas. Yang ketiga yaitu mengenai manajemen waktu pada saat jam sholat. Sebaiknya pegawai yang akan melaksanakan ibadah sholat itu dilakukan secara bergantian. Jadi tidak perlu menutup toko untuk beberapa menit dan meminta pelanggan keluar toko tersebut. Selanjutnya yaitu karyawan di toko Naiso cabang Kartasura diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, misalnya dengan pelayanan senyum, sapa, dan salam. Yang kelima yaitu setiap karyawan di toko retail Naiso diharapkan mampu mempunyai produk knowledge yang baik. Jadi ketika ditanya oleh konsumen itu mengenai suatu produk, dia bisa menjelaskan detail produknya sehingga bisa meyakinkan pelanggan untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya ini lampiran pada saat observasi. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.